Halo, balik lagi di Istuning Company Channel. Gaskeun. Di video kali ini saya mencoba memberikan sedikit cerita awal mula berjalannya bisnis di jersey printing dan solusi gimana caranya kita memulai tanpa harus membeli mesin digital printing yang harganya ratusan juta itu. Nah, di sini saya coba mengulasnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman nih. Di sini saya mencoba memberikan solusi atau tips untuk teman-teman yang bingung mau start dari mana sih usaha jersey printing ini, atau alat-alat apa sih yang kita butuhkan sebelum memulai usaha digital printing ini. Langkah-langkah sebelum kita memulai bisnis jersey printing, pertama kita mengetahui atau minimal menguasai editing menggunakan software CorelDRAW. Yang kedua, mesti paham pola jersey. Nah, kebetulan saya belajar pola itu waktu merintis awal mula 2011 itu membuka konveksi. Nah, di situ sedikit banyak saya belajar pola kaos, baju dan lain-lain di situ. Jadi untuk masuk dari desain editing ke pola itu gak terlalu rumit. Jadi udah tahu sebelumnya. Untuk langkah ketiga, setelah editing terus pengenalan pola, lanjut ke setting desain ke polanya nih. Ini yang paling penting di usaha atau awal mula buat bisnis jersey printing. Kita mesti bisa men-setting dari gambar desain untuk dimasukkan ke polanya. Nanti detail desain atau editing desain ke pola kita terangkan detailnya di videonya ya. Oke, sekarang kita udah masuk di bagian editing ya, editing desain, kemudian masuk ke editing pola. Di sini saya akan mencoba menerangkan agar teman-teman bisa memahami editing desain supaya vendor lebih gampang lagi untuk memproduksi apa yang mau kita cetak. Nah, di sini saya mempunyai satu project dari customer. Contohnya kayak gini. Nah, mereka mengirim file JPEG desain kayak gini, kemungkinan sih dari internet pengambilan desainnya. Lalu kita coba rubah ke bagian pola. Nah, di sini kita mesti merubah setting desainnya itu ke vektor ya, jangan berupa JPEG karena nanti akan pecah. Kita cari motif yang minimal mirip dengan contoh desain yang diberikan oleh customer kita ya. Kayak gini, ini coraknya corak kamuflase atau corak army, contohnya kayak gini. Ini desain yang udah deal sama customer kita. Oke. Nah, di sini biasanya saya men-setting desain itu langsung ke polanya, mockup pola.
Jadi kalau misalkan kita pecah, ini udah berbentuk pola nih, pola badan full. Ini adalah tangan, yang bagian ini adalah tangan. Nah, ini adalah tangan. Bila kita gabungkan kayak gini, dia akan berbentuk pola tangan. Nah, seperti ini pola tangannya ya. Jadi kita potong supaya gampang dipahami oleh customer kita nih, kayak gini nih. Contohnya kayak gini. Jadi saya membiasakan langsung editing desain ke polanya, karena di sini kita bisa nentuin setiap ukuran-ukuran dari tulisan, logo, label atau dan lain-lain ya, kayak gitu. Ini di sini biar ketahuan semua, jadi lebih gampang untuk nerangin ke si customer atau yang ordernya, kayak gitu nih. Oke, lanjut ya, kita blok bagian desainnya, karena celananya di sini mereka pesan bukan yang printing ya, jadi kita buang saja, nanti kita kopikan aja dulu yang ini, kita bikin file baru ya, bikin file baru. Nah, di sini, nah ini pola dasarnya ini kayak gini, XL kayak gini, ini pola XL. Jadi kita tinggal buang aja yang tidak perlu kita ini yang tidak kita butuhkan ya, kita delete dulu. Ini jangan dibuang dulu satu untuk masukkan ke pola tangannya ya. Ini kayak gini, supaya lebih jelas sih, ini jangan line-nya jangan hijau, kalau bisa diganti warna hitam saja biar lebih gampang. Nah, kayak gitu. Ini berhubung ini udah ada XL, kita delete aja nih, karena di sini saya pola dasar atau pola awalnya itu pakai XL. Ini untuk memudahkan bila nanti ada pesanan dengan size yang lain, misalkan ke L, nanti kita tinggal power clip aja langsung mockup yang awal, jadi nggak perlu kita kecilin atau rubah lagi gitu. Susunan awalnya kayak gini ya, jadi bagian pola depan, di bawahnya tangan, kemudian pola belakang nanti kita kopikan di bagian ini pola tangannya ya. Kita buat dulu satu nih kayak tadi, copy mirror. Nah, di sini kita shift, tekan shift lalu klik objeknya, kemudian kita well. Oh, bentar, agak salah, ini kurang dekat nih, kita mulai. Nah, supaya lebih dekat ya, nanti langsung di well. Nah, kayak gini, jadi dia otomatis ini ya. Kemudian kita luruskan bagian pola tangan ya. Ini kan bagian bawahnya tidak ada nih, sudut sikunya ini buat jahitan overdeck, jahitan overdeck. Kita klik objek ini, kemudian tekan shift lalu klik objek lain, tekan T. Nah, ini sama rata di atas ya, T, top atau bahasa Inggrisnya top. Jadi kemudian tekan C. Nah, setelah itu bagian objek ini kita power clip ke pola tangan ya. Nih, klik kanan, power clip inside, lalu klik ini polanya. Nah, kemudian kita edit, klik objek yang di dalamnya ya. Tuh, ini udah masuk ke dalam power clip, kita edit power clipnya, klik kanan, kita ekstrak dulu supaya full bagian pola tangannya. Kemudian setelah itu kita buang bagian
pola mockupnya ya, tuh yang sebelumnya nih kayak gini, kita delete aja. Nah, kemudian si tangan itu kan ada listnya nih, kita akan naikkan sedikit, nah kayak gini. Kemudian bagian ini kita tarik supaya menutup ke bagian luarnya ya. Nah, untuk ini kita agak geser ke bawah supaya bagian ini tidak ada yang kelewat nih, kita turunkan sedikit. Nah, seperti ini contohnya. Oke, kita keluar. Nah, kayak gini, kita warnain putih nih biar kelihatan. Nah, ini udah jadi nih pola tangan XL kayak gitu. Nah, ini yang agak sedikit info nih, setiap pola kita kasih tanda XL kayak gini, bagian pola depan, belakang, kemudian tangan. Nah, ini gunanya untuk apa? Nah, ini gunanya untuk memudahkan pada bagian press supaya tahu dia lagi proses size apa yang lagi di proses pressnya, atau di bagian cetak juga memudahkan mereka untuk lebih tahu yang lagi diproses itu size apa gitu. Ini juga gunanya untuk memudahkan pada bagian jahit. Nah, jadi mereka tidak tidak perlu pusing-pusing memisahkan satu-satu atau mengukur satu-satu ini pola apa, size apa. Jadi dikasih tanda kayak gini di ujung pola ya. Jangan sampai lupa untuk teman-teman yang mau melempar kerjaan atau jasa cetak ke vendor, ini wajib dicantumin nih susunan ininya. Nah, selanjutnya kita langsung copy pola tangan ini di bagian belakang. Ini klikin aja nih, transformation, klik ini, kemudian klik apply, lalu kita luruskan kayak ini. Nah, kayak gini. Jadi dia udah komplit nih, bagian pola depan sama tangan, bagian pola belakang sama tangan juga. Nah, kebetulan di sini project kita itu XL ada 6 piece, kemudian kiper 1 piece, lengan panjang 1 piece. Tuh, kita cantumin di sini aja, kasih keterangan di atasnya XL 6, GK atau kiper 1 atau 2 ya, saya lupa. Bentar, kita cek dulu. Kiper 1 ya, sama yang lengan panjang 1, lengan panjang 1. Oke, jangan lupa dicantumin total size XL itu ada berapa kayak gini. Setelah size XL komplit, kita ubah dulu nih ke file L nya, pola L. Susunannya sama juga, atau bolehlah ditaruh di bawah sini, L. Ini pola L nya ya, pola L. Susunannya juga sama seperti size XL. Di sini susun dengan tangannya, kemudian kita rubah dulu ya garisnya hitam lebih jelas lagi. Nah, seperti saya terangkan dari awal, kenapa saya membuat settingan awal itu size XL, digunanya seperti ini. Jadi kita copy dulu nih, kita copy, Ctrl C, terus paste. Nah, sini tarik sini. Pertama kita langsung power clip aja nih, gunanya kayak gini. Pola tangan XL kita langsung power clip ke L kayak gini, langsung aja tuh.
Ini agak gede sedikit, gak masalah, kita luruskan aja bagian list tangannya ya. Oke, kayak gini. Kemudian kita ekstrak, keluarkan. Kemudian bagian pola XL kita buang, pola tangan XL kan ini tuh kita buang. Nah, jadi seperti ini tuh, kita copy ke samping, kita dekatkan lagi kayak gini teman-teman. Lanjut ke pola bagian depan, kita langsung aja klik kanan, kemudian power clip inside, klik di sini. Nah, karena pola XL dan L itu paling beda 1 atau 2 sentian kayak gitu teman-teman. Jadi gak usah ribet-ribet lagi dikecilin atau digedein lagi. Sini kita tinggal ini aja, ungroup dulu, kemudian ekstrak konten. Nah, kayak gini. Nah, pola XL nya kita buang supaya nanti tidak menumpuk di bagian ini. Jadi kita fokus ke L. Salah, ini pola XL kita buang yang di dalam power clip. Kayak gini. Oke, kayak gitu teman-teman. Nah, ini semua udah masuk dalam power clip, dan di sini udah tertera nih pola L. Begitupun ini kita buang aja, tangannya buang. Nah, di sini baru kita lanjut ke bagian pola belakang yang L. Sama juga kayak seperti contoh pola depan, kita langsung aja power clip. Tunggu bentar, ini kita grup dulu nih, kita sejajarkan dengan pola L, tekan shift lalu E. Nah, kayak gini udah posisi center. Jangan sampai lupa namesetnya kita taruh di luar, jangan dimasukin ke dalam power clip ya. Nanti kita agak sedikit repot kalau misalkan semua di dalam power clip. Nah, jadi bagian coroknya aja kita masukkan ke dalam pola L kayak gini. Kemudian power clipnya kita edit, ekstrak di dalam, kita buang pola yang XL. Nah, kayak gini, kayak gitu. Nah, kita lihat di sini size L nya ada berapa nih di projectnya, kita lihat, sesuaikan. Nah, di sini L nya ada 20, lengan panjang ada 1 ya, lengan panjang ada 1, L 20 piece, lengan panjangnya 1 kayak gitu. Jangan lupa dicantumkan. Kita save dulu ya, save dulu project, cetak, project, print aja biar singkat. Oke. Oke, tunggu sebentar, prosesnya agak sedikit lama. Nah, kayak gini teman-teman, susunannya jadi berurutan ya, size XL, L. Nah, di sini kalau misalkan size XL itu ada 6 piece, kita tinggal di copy paste aja bagian pola belakang. Nah, pakai susunan ini transformation itu lebih gampang lagi atau lebih rapih lah. Kita kasih spasinya 1 cm. Nah, kayak gini. Kita butuh 6 piece ya. Jadi tinggal tambahin di sini, klik 5. Kita sejajarkan. Nah, jadi kayak gini. Totalnya 6 piece, 1 2 3 4 5 6 gitu ya susunannya. Lalu kita rubah satu-satu nama-namanya kita rubah satu-satu. Ini untuk memudahkan si vendor dalam proses cetak kayak gitu. Ntar saya lihat dulu size XL nya ya, kita lihat susunan namanya apa-apa aja.
Nah, ini susunan nama-namanya nih, contohnya ini. Fahrur Roji nomor 07, kayak gini teman-teman tuh. Kemudian yang kedua RCKY nomor 90. Kemudian PAN 205 dan seterusnya. Nah, bila ini ada contoh 3 nomor kayak gini, ini agak sedikit panjang, kita rubah aja maksimal itu 35 cm untuk nomornya ya, numbernya kayak gini. Jadi dia nggak melebar ke bagian samping, itu terlihat kurang rapih lah. Untuk nama maksimal itu di sini 33 cm maksimalnya gitu. Susunannya diatur saja sesuai pesanan atau projectnya ya. Sini contohnya Excel ada 6, kemudian L ada 20, sama juga sini misalkan L ada 20, kita tinggal susun, kasih jarak 1 cm, sini tinggal tambahin 19 piece. Nah, ini tinggal kita susun satu-satu namanya kayak gitu teman-teman. Jadi si vendor juga nggak ribet dan filenya pun nggak terlalu gede karena susunannya cuma bagian pola 1 piece, kemudian di belakangnya file pola belakang disesuaikan dengan pesanan atau projectnya gitu teman-teman. Karena setiap proses cetak kita pasti proses bagian depan dulu, misalkan kayak gini. Nah, kayak gini, kemudian kita ekspor karena setiap prosesnya kita rubah dulu ke JPEG. Nah, ekspor kayak gini, cek pin XL depan 6 kali. Nah, kayak gini. Tunggu sebentar proses ekspornya ya. Nah, kayak gini. Jadi kita rubah ke file JPEG ya. Jadi yang diekspor itu pola depan dengan tangannya kayak gitu. Oke, kita tunggu sebentar. Masih proses. Nah, kayak gini. Kita klik OK. Sini kita undo dulu. Nah, balikin lagi, jangan lupa di save. Nah, sini kita masuk ke file software cetak ya. Ini software mesinnya. Kemudian kita cari yang tadi project. Nah, ini dia. Kita tunggu loading sebentar. Nah, sini udah masuk. Kita setting di file cetaknya, di software cetak. Tunggu sebentar, agak sedikit lama biasanya untuk membaca si file JPEG ini ya. Bisa juga teman-teman di sini rubah file ekspornya itu selain JPEG itu bisa juga ke IPS juga bisa untuk file cetak, cuman untuk gradasi dia agak kurang bagus. Yang paling pas itu menurut saya file JPEG ya, atau foto. Dia biasanya gradasinya lebih smooth atau lebih halus lagi. Cuman emang kita nggak bisa cetak langsung sekaligus banyak. Biasanya untuk file IPS itu .ips itu untuk percetakan atau cetak banner yang ukurannya misalkan 5 meter kali 5 atau 3 meter kali berapa, yang lebih besar dari lebih dari 1 meter. Kalau di jersey printing biasanya kita paling setengah meter lah ukurannya nih, kayak gini nih, 1 meter kali 56 cm ya kan, jadi setengah meteran lah. Jadi nggak perlu pakai IPS, mending saya lebih senang ke JPEG
gitu. Nah ini udah masuk kayak gini, kita cetak 6 kayak gini, dikasih jarak. Oke, tinggal tunggu aja kayak gitu. Kita render dulu nih file JPEG ke file mesin untuk dicetaknya kayak gitu teman-teman, prosesnya ini supaya tahu gitu. Oke, singkatnya begitu aja ya. Nanti kalau misalkan mau jasa print atau cetak file jersey-nya bisa kirim ke kita, karena ini susunannya kayak gini supaya rapi dan memudahkan si operator atau vendor mengerjakan proses cetaknya ya teman-teman. Itu tadi kan kita coba ekspor file yang pola depan. Kalau pola belakang biasanya saya cetak satu-satu. Ini gunanya supaya lebih rapi lagi ya, jadi jangan sampai ada yang terlewat dari si pola belakang ini. Misalkan contohnya ini size XL ada 6, kita ekspor satu-satu kayak gini teman-teman. XL 1 kita ekspor satu pola belakang, sama tangannya juga sama seperti tadi. Kita tunggu sebentar. Tunggu sedikit agak lama ya. Nah kayak gini, kita klik OK. Oke, balikan lagi. Proses ekspor satu-satu, langkahnya ini ya, urutan sesuai urutan ini. Nanti kita tinggal masukkan ke file cetak di sini kayak gitu teman-teman. Kadang ada juga misalkan di sini dia membuat pola depan dengan pola belakang satu-satu, itu susunan kayak gitu biasanya filenya jadi lebih besar lagi. Banyak yang kayak gini nih teman-teman, banyak susunan, misalkan ada 6 kayak gini dia susunannya. Jadi pola depan belakang sama tangan satu-satu semua sampai 6 piece berurutan ini bisa memakan waktu untuk ekspornya, jadi lebih lama lagi karena si vendor biasanya mencetak bagian depan dulu sambil mengekspor satu-satu pola belakangnya, jadi lebih efisien waktu buat mencetaknya gitu. Oke, bila ada pertanyaan nanti langsung ketik komen di bawah aja ya. Kalau misalkan teman-teman juga membutuhkan polanya, kita juga jualan pola jersey-nya kayak gini. Nih pola ini, pola umumnya kayak gini ya. Jadi kita jual polanya itu 100.000. Barangkali teman-teman membutuhkan bisa langsung info ke kita lewat komen di bawah atau via WA ya. Oke, bagi teman-teman silahkan langsung aja ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Nah, dalam mencari vendor juga kita nggak boleh asal-asalan, kita mesti detail mencari vendor itu yang berkualitas, dari mesinnya, kemudian tinta yang dia pakai, kemudian bahan jersinya itu berkualitas atau yang standar, dan itu pun tergantung dari kita mau main di kelas mana. Misalkan main di kelas harga murah atau bisa dibilang kelas-kelas tanah abang, itu biasanya menekan budget lagi lebih minim supaya harga jualnya murah. Atau kita mau bermain di kelas menengah ke atas, itu biasanya mereka larinya ke kualitas. Itu tinggal disesuaikan sama mangsa pasar teman-teman atau rekan-rekan sekalian ya. Singkat prosesnya seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan
bisa bermanfaat video kali ini ya, supaya memudahkan antara kita dengan pihak vendor. Jadi tidak ada kesalahan atau miskomunikasi di situ. Susunan filenya itu lebih gampang lagi karena prosesnya seperti itu, biar teman-teman tuh paham kayak gitu. Untuk yang membutuhkan polanya, kita juga jualan pola, harganya 100.000 aja. Nanti bisa info via komen atau via WA ya, via WhatsApp. Di komen bisa di bawah ini ya. Oke, terima kasih telah mengunjungi channel ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru mulai usaha atau bisnis di jersey printing. Jangan lupa like and subscribe ya, biar kita bisa terus berbagi atau sharing-sharing ilmu di dunia digital printing ini. Oke, salam gaskeun.